Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Prawira. Saya dari Prodi PAI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembelajaran dan poin-poinnya. Poin yang pertama adalah perencanaan pembelajaran dalam manajemen pembelajaran di sekolah. Yaitu pertama, penetapan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sasaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 2. Pemilihan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan dipelajari oleh siswa. Materi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Metode yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Guru dapat menggunakan sebagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, praktikum, dan proyek. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan guru untuk memudahkan proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar, video, audio, dan multimedia interaktif. Yang kelima, penilaian pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti tes observasi dan portofolio. Hasil penilaian pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa, sehingga guru dapat melakukan perbaikan pembelajaran. Yang keenam, penyusunan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah dokumen yang berisi semua komponen perencanaan pembelajaran yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua adalah peorganisasian pembelajaran dalam manajemen pembelajaran di sekolah. Langkah selanjutnya adalah peorganisasian pembelajaran agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peorganisasian pembelajaran meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Penyusunan jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran adalah tabel yang berisi informasi tentang waktu pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran, kelas, dan guru. Yang kedua, penyiapan ruang belajar. Guru perlu menyiapkan ruang belajar dengan baik, seperti memastikan pencahayaan yang cukup, ventilasi yang lancar, dan pengaturan tempat duduk yang ergonomis. Yang ketiga, penyediaan saran dan prasarana pembelajaran. Guru perlu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan memadai, seperti buku, teks, alat tulis, media pembelajaran, dan laboratorium. Yang keempat, pembentukan kelompok belajar. Kelompok belajar dapat membantu siswa dalam pelajaran dengan baik efektif. Guru dapat membentuk kelompok belajar berdasarkan minat, kemampuan, atau gaya belajar siswa. Yang kelima, pembagian tugas guru. Perlu berbagai tugas mengajar, pendampingan siswa, dan administrasi pembelajaran secara adil dan merata. Yang keenam, pengaturan pengalaman belajar. Guru perlu mengatur pengalaman belajar siswa dengan baik, seperti memberikan tugas, proyek, dan praktikum. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan. Guru perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Poin yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran dalam manajemen pembelajaran di sekolah. Yaitu pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjaga kebersihan, menjaga kerapian, ruang belajar, menata ruang belajar dengan baik, membangun hubungan yang baik dengan siswa, menerapkan disiplin seperti suportif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Penyampaian materi pembelajaran. Guru perlu menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga,
Pemberian bimbingan dan motivasi. Guru perlu memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa agar mereka lebih semangat dalam belajar. Guru dapat memberikan pujian dan penghargaan atas presentasi siswa, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dapat menggunakan TIK untuk penyajian materi pembelajaran dengan lebih menarik dan interaktif, memberikan latihan soal dan tugas kepada siswa, melakukan penilaian pembelajaran, berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa. Yang kelima, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Guru dapat menggunakan sebagai metode penilaian pembelajaran seperti tes observasi dan portofolio. Hasil penilaian pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa, sehingga guru dapat melakukan perbaikan pembelajaran. D kan? Yang keempat, evaluasi pembelajaran dalam manajemen pembelajaran di sekolah. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa tujuan, yaitu mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memotivasi siswa untuk belajar, meningkatkan akuntabilitas guru. Evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk menilai kinerja guru melaksanakan pembelajaran. Memasuki poin yang kelima, yaitu model implementasi manajemen pembelajaran di sekolah. Manajemen pembelajaran merupakan proses perencanaan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut beberapa model implementasi manajemen pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, model berbasis standar kurikulum. Model ini berfokus pada pencapaian standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Guru menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang variatif. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa terhadap standar kurikulum. Yang kedua, model berbasis kompetensi. Model ini berfokus pada pengembangan potensi siswa. Guru penyusunan perencanaan pembelajaran berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai siswa dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang variatif. Yang ketiga, model berbasis kontekstual. Model ini berfokus pada pembelajaran yang kontekstual, yaitu pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Yang keempat, model berbasis proyek. Model ini berfokus pada pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media pembelajaran. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlibatan siswa dalam proyek, kualitas hasil proyek, dan kemampuan mereka dalam bekerja sama dengan menyelesaikan masalah. Nah, itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan dalam materi manajemen pembelajaran. Dan atas kekurangan pembelajaran yang saya jelaskan, mohon maaf, dan saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua. Mungkin pada pertama tadi saya banyak kekurangan dalam penyampaian materinya yang mungkin kurang jelas, grogi, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Untuk kedepannya, saya akan berusaha lebih baik lagi. Semoga materi pertama ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat nanti. Nah, kita akan memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang
Manajemen mutu terpadu pendidikan.